mengerti seperti apa itu. Dengan hanya untuk mencocokkan saja satu ayat kepada satu keadaan, orang mati toh. Kita tahu bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Bukankah demikian dikatakan oleh Kisah Rasul? Dulu dia Kisah Rasul 10 bahwa itu pemberita kebenaran. Pada waktu itu sebenarnya tanda kutip Injil ini, pemberitaan tentang keselamatan itu telah diberitakan kepada manusia itu 2120 tahun sebelum dunia dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Apa yang dimaksud oleh Petrus adalah pemberitaan keselamatan itu, dan roh pemberitaan itu adalah roh Kristus, dengan pengertian karakteristik Kristus yang bisa masuk di dalam segala waktu dan ruang dan zaman. Hanya manifestasi dan kekristusan itu baru muncul 4.000 berapa tahun dari Nuh. Abraham 2000 tahun, sekitar 2000 lebih. Karena Abraham berumur 2 tahun, Nuh masih hidup. Hitung saja Abraham, Nuh itu masih hidup 2 tahun, Abraham berumur 2 tahun. Artinya bahwa Nuh mati setelah Abraham berumur 2 tahun. Nah, itu bukan urusan kita sekarang, itu nanti. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya sikap gereja? Apakah kita bisa membangun doktrin dari satu gereja saja? Anti ini, anti itu, karena ada satu ayat di situ. Yesus mengatakan, bahwa perceraian dalam sistem Yesus sebelum Kristus mati bisa. Karena Yesus mengatakan seorang laki-laki yang menceraikan dirinya dari seorang perempuan nggak apa, dia harus. Apakah kita mau membangun satu doktrin dari sana bahwa bisa cerai? Padahal dalam kesempatan yang lain Yesus mengatakan tidak boleh cerai. Bahwa apa yang telah dipertemukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu, dalam membangun satu doktrin harus jelas semua basis dasarnya, supaya kita tidak meninggal apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai. Kita tidak mengambil apa yang kita enak kita terasa, dan kita menolak apa yang kita enak yang tidak enak kita rasa. Itu sebabnya kalau ada ajaran yang aneh-aneh dan mereka membuat dasar Alkitab, selalu saya berpikir 1000 kali dulu untuk mengatakan itu sebuah kebenaran. Doktrin Gereja Pentakosta Indonesia seharusnya didasarkan kepada itu. Apalagi terlalu rendah dia punya kualitas, didasarkan kepada suka atau tidak suka saja. Padahal kesukaanmu belum tentu kesukaan saya. Kalau dasarnya kesukaan saja, karena kesukaan itu adalah hak independensi dari setiap orang. Oleh karena itu, Pentakosta harus membangun doktrinnya dari prinsip-prinsip Alkitabiah yang dipahaminya dengan benar, tentu saja dengan cara yang saya katakan tadi. Karena dengan demikianlah gereja mula-mula boleh bertahan. Dengan demikianlah gereja yang percaya kepada pengertian
perjanjian baru dibangun, termasuk kita. Jadi kita tidak dibangun di atas dasar pemahaman-pemahaman yang sempit, kedua pemahaman yang tidak didasarkan pada pemahaman Alkitab secara holistik. Ya. Kalau tidak nanti seperti saya pernah tanya pendeta Silaban, saya tanya dia, di mana sekarang Yusuf ini bergereja? Terus dia jawab saya, di gereja perjanjian lama. Ya, kok gereja perjanjian lama? Saya bilang, pokoknya ketawa apa itu baru saya mengerti. Supaya bisa punya istri dua. Nak pernah mikir kamu mau saya sama. Oleh karena itu saya melihat mana tadi doktrin itu muncul dia dulu dia bilang mati sakit. Dia mesti di situ. Kenapa? Hidup dasar di situ. Ya, oke. Kemudian tata ibadah. Museum. Dia dengar dulu. Tata ibadah kan sebenarnya kultural. Kalau saya menurut tadi itu kultural, jadi jangan pula jadi budaya. Maksud saya itu sebenarnya semacam pragma dari setiap gereja. Tata ibadah itu adalah sebenarnya semua dia doh sumanna dio rata. Ilo tata ibadah. Dan semua dia doh dio orang yang hak sumanna. Tata ibadah itu kita yang membuat itu, kita yang membangun itu. Kenapa tata ibadah kita punya digabungkan? Karena banyak orang yang mencoba membanding-bandingkan tata ibadah itu dengan orang lain. Kadang-kadang kita seperti Marta Isme lah saya katakan. Marta Isme ini karena bukan seperti dia jadi salah. Sedangkan Marta itu adalah orang yang melayani Tuhan dengan cara aktivasi, secara aktif, even too active. Menurut saya, Marta itu adalah orang yang melayani Tuhan bukan saja aktif, tetapi terlalu aktif. Sedangkan Maria melayani Tuhan dengan cara kontemplasi, dengan cara khusyuk, dengan cara di kaki Tuhan Yesus. Dia ingin pegang kaki Tuhan Yesus. Gimana sih nanti Tuhan Yesus di surga? Apakah kita semua masuk dalam surga? Gini, surga itu begini. Sementara si Marta itu ingin melayani Tuhan, nggak masuk kan dalam macam ini. Artikel kok dia nggak suruh itu ada adik saya untuk membantu saya di sekarang begini. Karena dia merasa itu, dia mengatakan kepada Yesus, gimana Tuhan? Masa kau suruh adik saya itu membantu saya? Emang ayam ini bisa masak gara-gara saya aja sendiri? Yesus, terlalu banyak yang kau campur. Tuhan Yesus tidak, sini Marta, sini dulu, sini biar kita tidak usah makan, bukan begitu. Tetapi jangan perbuatanmu yang baik, yang aktif itu telah membatalkan perbuatan orang lain yang kontemplatif.
Yesus sering mengundurkan diri dari keramaian orang dan masuk ke dalam kedamaian natural supaya dia bisa berdoa. Misalkan diri bahkan dari para murid-muridnya dan hanya membawa 3 orang yang menjadi inner circle, lingkaran dalam dari Tuhan Yesus, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Bahkan dia ditinggalkan di sana, tidak ikut di sini, dia pergi sendiri di sana. Yesus melakukan dua-duanya. Lah kita mau dibandingkan dengan orang lain, aktif orang lain dengan aktif kita. Kalau sudah melihat bahwa secara natural ibadah orang-orang negro itu, orang-orang black people di Amerika itu berbeda dengan orang white people, western people. Kalau orang negro memang dia ekspresif dia menyatakan apa saja. Hello man, how are you man? How are you? Kalau orang Inggris, hello, how are you? Ketika kedua orang ini masuk di dalam gereja, ekspresinya itu tetap sama. Dan kalau saudara lihat dalam televisi, kalau negro itu menyanyi